Desa terunik yang ada di Jepang nih. Desa ini jauh dari permukiman kota dan bisa dikatakan berada di sebuah perkampungan. Yang paling uniknya dari desa ini dihuni oleh ratusan boneka. Sampai-sampai dikatakan di desa ini tuh bonekanya lebih banyak dibanding manusia yang tinggal di sana. Dan banyak sekali nih warga masyarakat yang ada di sana yang meninggal, yang pergi keluar kota tidak betah karena desa tersebut sangat menyeramkan. Banyak sekali orang-orang yang ketakutan sampai desa tersebut dijuluki sebuah desa yang cukup angker juga. Oke, langsung saja. Desa terunik yang ada di Jepang. Sekarang kita OTW dulu ke Jepang. Kita akan bahas desa yang ada di Jepang nih. Bang, lalu nama desanya apa, Bang? Nama desanya adalah Desa Nagoro. Nagoro ini artinya apa? Nagoro ini adalah salah satu desa yang ada di sebuah pelosok yang jauh dari pemukiman kota, jauh dari kota Jepang. Nah, letaknya itu yang ada di lembah Shikoku, Jepang. Jadi, letaknya ada di Shikoku, Jepang nih. Jauh dari pemukiman kota. Bang, kenapa desa tersebut sepi dan ditinggalkan masyarakat? Jadi, dulunya desa ini tuh memang sangat ramai. Tapi, seiring berjalannya waktu, desa tersebut menjadi sepi. Karena banyak warga yang ketakutan, banyak juga nih warga yang meninggal dunia karena banyak sekali boneka-boneka yang ada di sana. Awalnya di desa tersebut tuh ada sebuah kehidupan gitu, ramai dan juga hangat, ada sebuah aktivitas, dan dikatakan di desa tersebut juga banyak warga yang menetap di sana. Nah, tetapi banyak yang meninggal. Nah, terus kenapa desa tersebut menjadi desa yang ditakuti, Bang? Dulunya desa ini tuh ada 300 jiwa orang yang tinggal di sana. Tetapi nih, seiring berjalannya waktu, ya tadi banyak yang meninggal, banyak yang pergi keluar kota, ada juga yang ketakutan. Sampai pada akhirnya yang tinggal di desa tersebut tinggal 35 orang. Dan 35 orang ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia gitu. Atau bisa dikatakan orang-orang itu udah tua. Lalu nih, kemana anak-anak milenialnya pergi, Bang? Nah, anak milenialnya malah pergi ke kota dan tidak balik lagi gitu. Saking boneka-boneka yang ada di sana tuh banyak. Nah, bentuk bonekanya seperti apa? Bentuk bonekanya itu hampir menyerupai manusia, atau bisa dikatakan bentuk bonekanya seperti boneka spirit doll yang kemarin ramai di Indonesia. Kalau misalkan kita pergi malam-malam ya, datang ke sana, bentuk boneka menyerupai manusia, takut juga ya, uji nyali juga gitu, serem juga. Kalau misalkan bonekanya hidup, gimana? Ya wajar kalau misalkan warga-warga yang ada di sana pergi dan juga ketakutan. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di tahun 1960, waktu itu tuh warga memang ada 35 orang kan yang ada di sana. Nah, saking ketakutannya, warga yang ada di sana tuh karena bonekanya semakin hari, semakin bertambah, akhirnya tinggal tersisa 27 orang dari yang tadinya 35 orang karena ketakutan. Apa tujuan dibikinnya boneka-boneka ini? Jadi, tujuan dibikinnya boneka ini, ketika ada orang yang meninggal itu, dibikin sebuah boneka gitu. Jadi, untuk menggambarkan orang-orang yang sudah meninggal. Dan di sana juga banyak sekali gangguan gitu. Banyak sekali hewan-hewan yang datang ke ladang pertanian ataupun ke pertanian ladang para petani yang ada di desa Nagoro tersebut. Nah, dibikinlah sebuah boneka-boneka yang tersebar di desa tersebut. Sampai-sampai boneka ini dikatakan ada 350 boneka.
sedangkan warga yang ada di sana cuma 27 orang. Ya bayangin aja kalau malam-malam itu gimana ya? Takut juga ya. Tapi di sini itu yang tinggalnya orang-orang yang udah tua. Nah, milenialnya dikatakan karena harus mencukupi keluarganya, harus bekerja, akhirnya pergi ke Tokyo. Di Tokyo ya udah jelas gitu. Ini Tokyo adalah sebuah perkotaan. Pasti banyak sekali lowongan pekerjaan. Nah, boneka-boneka yang di sana juga malah makin bertambah. Nah, anak milenial akhirnya nggak mau gitu balik lagi ke desa Nagoro tersebut. Udah menetap di Tokyo karena takut nggak ada yang balik lagi. Nah, lalu siapa Bang yang bikin boneka ini? Jadi, orang yang membuat boneka ini adalah seorang wanita yang asli orang sana atau asli penduduk sana. Dia itu dilahirkan di desa Nagoro dan besar juga di desa Nagoro. Tapi waktu tahun 2000-an, orang ini tuh udah dewasa dan disuruh kerja gitu oleh keluarganya untuk pergi ke luar kota. Ketika dia kerja di luar kota, mendengar bahwa ayahnya itu sedang sakit. Jadi nih, anak ini, wanita yang bikin boneka ini, balik lagi ke desa Nagoro untuk merawat ayahnya. Nah, tidak lama kemudian ketika merawat ayahnya, waktu itu wanita ini melihat ayahnya sudah meninggal atau sudah mati karena kesakitan yang begitu parah. Dari sini nih, wanita ini kepikiran gitu untuk membuat sebuah boneka, di mana boneka tersebut adalah salah satu boneka untuk menggambarkan ayahnya yang sudah meninggal karena wanita ini merasa kesepian. Di desa tersebut udah yang tinggalnya sedikit, dia juga kesepian, akhirnya dia mempunyai ide gitu karena mempunyai bakat seni untuk membuat sebuah boneka yang menyerupai bentuk wajah ayahnya yang sudah meninggal. Nah, dari sinilah boneka-boneka tersebut dibuat sampai-sampai satu harinya boneka yang ada di desa Nagoro itu bisa dibikin 3 biji per hari. Nah, dari sana juga wanita ini terus-terusan membuat sebuah boneka dengan sebuah kesedihannya. Karena warga-warga yang di sana tuh nggak mau balik lagi, banyak yang meninggal, dan yang tinggal di sana adalah orang-orang yang sudah lansia. Sampai nih, gedung, sekolah, ataupun tempat-tempat yang ada di sana tuh sudah tidak berpenghuni, sudah sepi gitu. Dia terus membuat sebuah boneka agar desa tersebut tidak mati. Nah, dari sini otomatis kan warga tuh gak mau datang lagi gitu. Tidak mau warga tersebut tinggal di sana lagi. Nah, hanya Tsukimi Ayano yang tinggal di sana, si pembuat boneka ini. Jadi nama yang membuat boneka ini adalah Tsukimi Ayano. Doi ini namanya adalah Tsukimi Ayano. Kimi Ayano ini akhirnya membuat sebuah gedung gimnasium, di mana sekolah-sekolah yang ada di sana ditutup dan juga gedung tersebut dipakai untuk menaruh sebuah boneka. Sampai nih sekolah yang ada di sana tuh isinya boneka semua. Jadi murid-murid yang ada di sana isinya boneka. Ini gambarnya kalau misalkan kalian pengen lihat. Jadi sekolah yang ada di sana tuh isinya boneka semua. Unik juga, gurunya adalah Tsukimi Ayano, seorang wanita berkelahiran Jepang yang ada di desa Nagoro tersebut yang membuat boneka tersebut. Sampai nih, desa tersebut banyak diliput oleh beberapa media atau viral gitu. Nah, Tsukimi Ayano juga di sana mendapatkan sebuah apresiasi di mana bisa menghidupkan desa itu dengan sebuah boneka. Sampai-sampai banyak warga asing yang datang ke sana karena tempat tersebut sudah menjadi tempat wisata sampai sekarang, atau dikenal oleh berbagai macam kalangan yang ada di sebuah negara karena dijadikan sebuah tempat wisata. Kalau misalkan dijadikan tempat uji nyali, oke juga ya. Di sana kalau malam-malam gitu banyak boneka tapi takut kayaknya. Pantesan warga-warga yang ada di sana tuh pada pergi. Seperti itu kisah yang ada di desa Nagoro. Kalau misalkan kalian punya informasi ataupun masukan serta tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Kalau misalkan kalian ingin diskusi di bawah, silahkan diskusi di bawah. Itu saja untuk cerita kali ini. Selamat berjumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.